Sejumlah sopir truk berharap agar pemerintah mendengarkan para pelaku usaha jasa transportasi kelas menengah atau kecil maupun berkaitan dengan kebijakan menghapus truk over dimension overloading, ODOL. Sebab pada 2027 mendatang pemerintah menargetkan zero ODOL. Seorang sopir truk Anggit Putra Iswandaru mengatakan, selama ini aturan ODOL hanya ada di lingkup pemerintah dan jarang disosialisasikan ke tingkat bawah. Untuk itu, dia sebagai pelaku usaha jasa transportasi pengiriman barang yang juga seorang sopir juga berhak untuk menyampaikan usulan dan keluhan. Kami semua menyetujui adanya zero odol di awal Januari 2027, tapi kami tetap menuntut adanya regulasi ongkos sesuai dengan tarif yang saat ini berjalan, kata Anggit di sela-sela diskusi pembahasan tarif angkutan barang di Pendopo Kudus, Selasa, 11 November 2025. Dia mencontohkan, truk yang dimilikinya jika sesuai standar hanya mampu mengangkut barang sebanyak 11 ton. Namun pada praktiknya, truk tersebut mampu mengangkut sampai 30 ton maksimal. Misalnya kalau mendapat pesanan untuk mengirim beras dari Kudus sampai Jakarta ongkos per ton Rp250.000. Kalau 30 ton total sekitar Rp6,5 juta. Ongkos tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan bagi sopir, kernet, biaya solar, biaya makan, setor ke pemilik kendaraan, kata Anggit. Belakangan ketika aturan odol diberlakukan, kontan truknya hanya mampu membawa barang sebanyak 11 ton. Padahal ongkos untuk sekali kirim ketika membawa barang lebih dari itu, maka biayanya lebih murah. Pemaparan regulasi ongkos dari tuntutan awal dari tahun 2022 sampai sekarang masih belum terrealisasikan karena masih banyak wacana ataupun beberapa kepala bidang kementerian yang belum memberikan pemaparan secara langsung ke lapangan. Mereka hanya membuat aturan sepihak dari pusat dan tidak disampaikan langsung ke bawah kami sebagai pelaku ataupun pengusaha menengah ke bawah. Jadi ada perbedaan antara PT-PT besar yang di Jakarta ataupun di daerah-daerah besar lainnya yang tidak tersampaikan ke bawah. Dari pengusaha, dari sopir pasti akan berbor dari Kementerian Perindustrian dan sebagainya. Selanjutnya apa? Apabila nanti diatur untuk perubahan dimensi, pastinya mungkin ada beberapa solusi Pak. Itu dilepas secara pribadi, ada subsidi, atau mungkin ada guna Pak. Mereka pasti akan dibawa Pak, aku nggak punya biaya untuk apa? Untuk apa? Perbaikan tersebut ya. Karena tentunya memang daerah lah yang tahu ya apa kebutuhannya, apa yang tahu permasalahannya. Ini kita juga bisa memotret ya bagaimana kondisi di Kabupaten Kudus ya Pak, dengan permasalahan karena setiap daerah itu sangat spesifik ya Pak. Tadi kami setuju Pak, ada identifikasi permasalahan ya. Jadi tadi memang ini ongkos angkut tadi mempengaruhi harga barang itu betul sekali Pak. Karena kebetulan kami juga di rencana aksi itu ada kajian Pak yang dilakukan oleh Bank Indonesia, oleh BPS, oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan Pak. Ini ada kajian perhitungan dampak ekonomi dan inflasi ya Pak yang sedang dilakukan dan insya Allah untuk ini kami memang masih di lingkup Jakarta, DKI Jakarta di Jawa Barat sampai akhir Desember dan untuk tahun 2026 ini akan dilakukan secara nasional.